Jauh sebelum telegraf listrik dikenal manusia, kebutuhan untuk menyampaikan pesan jarak jauh telah menjadi bagian penting dari peradaban. Pada masa kuno, bangsa Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan sistem isyarat visual seperti asap, obor, bunyi trompet, dan bendera untuk mengirimkan informasi. Metode ini sederhana, namun sangat bergantung pada cuaca, jarak pandang, dan waktu siang atau malam. Meskipun terbatas, sistem ini menunjukkan bahwa manusia telah lama berusaha menaklukkan jarak dalam komunikasi. Pada abad pertengahan, sistem komunikasi jarak jauh berkembang melalui kurir berkuda dan jaringan pos kerajaan. Pesan tertulis dibawa melintasi wilayah luas, namun proses ini lambat dan beresiko. Di Tiongkok dan Persia, sistem pos terorganisir mulai dibangun dengan stasiun-stasiun perhentian. Meski efektif untuk zamannya, komunikasi tetap membutuhkan waktu berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan. Perkembangan besar mulai terjadi pada akhir abad ke-18 dengan munculnya telegraf optik. Claude Chappe dari Prancis menciptakan sistem semafor pada tahun 1790-an berupa menara-menara tinggi dengan lengan mekanis yang dapat diposisikan membentuk kode tertentu. Pesan dapat diteruskan dari satu menara ke menara lain dalam hitungan menit. Sistem ini digunakan secara luas oleh militer Prancis, terutama pada masa Napoleon. Meski revolusioner, telegraf optik memiliki keterbatasan besar. Sistem ini hanya dapat berfungsi saat cuaca cerah dan membutuhkan jalur pandang langsung. Selain itu, biaya pembangunan menara dan pelatihan operator cukup tinggi. Keterbatasan inilah yang mendorong para ilmuwan untuk mencari cara komunikasi jarak jauh yang tidak bergantung pada kondisi visual. Penemuan listrik menjadi titik balik penting dalam sejarah telegraf. Pada awal abad ke-19, para ilmuwan seperti Alessandro Volta, André-Marie Ampère, dan Michael Faraday mulai memahami hubungan antara listrik dan magnet. Penemuan baterai listrik memungkinkan arus listrik dikendalikan dan digunakan secara praktis. Hal ini membuka jalan bagi pengembangan telegraf listrik. Beberapa penemu mengembangkan prototipe telegraf listrik, tetapi terobosan besar datang dari Samuel Morse di Amerika Serikat. Bersama Alfred Vail, Morse mengembangkan sistem telegraf yang sederhana, andal, dan efisien. Mereka juga menciptakan kode Morse, yaitu sistem sandi berupa kombinasi titik dan garis yang mewakili huruf dan angka. Pada tahun 1844, Morse berhasil mengirimkan pesan telegraf pertama melalui kabel sepanjang sekitar 60 km antara Washington DC dan Baltimore. Pesan bersejarah itu berbunyi, "What hath got wrought?" Keberhasilan ini menandai kelahiran telegraf listrik modern dan membuktikan bahwa pesan dapat dikirim hampir seketika melintasi jarak jauh. Setelah keberhasilan awal tersebut, jaringan telegraf berkembang pesat. Kabel-kabel telegraf dipasang mengikuti jalur rel kereta api dan menghubungkan kota-kota besar. Pemerintah, militer, dan perusahaan bisnis segera menyadari manfaat telegraf dalam mempercepat pengambilan keputusan dan koordinasi. Dunia mulai merasakan percepatan waktu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada paruh kedua abad ke-19, telegraf melampaui batas benua. Proyek ambisius pemasangan kabel telegraf bawah laut dimulai, menghubungkan Eropa dan Amerika melalui Samudra Atlantik. Setelah beberapa kegagalan teknis, kabel transatlantik akhirnya berhasil beroperasi pada tahun 1866. Dunia kini benar-benar terhubung dalam satu jaringan komunikasi global. Telegraf membawa dampak besar pada bidang ekonomi dan perdagangan. Informasi harga pasar, saham, dan komoditas dapat dikirim secara cepat, mengurangi ketidakpastian dan spekulasi.
Surat kabar menggunakan telegraf untuk melaporkan berita dari berbagai belahan dunia dalam waktu singkat. Telegraf mengubah cara dunia memahami peristiwa internasional. Dalam bidang militer dan politik, telegraf menjadi alat strategis. Komando pasukan dapat dikirim secara langsung dari pusat pemerintahan ke medan perang. Keputusan diplomatik dan negosiasi antar negara berlangsung lebih cepat. Namun ketergantungan pada telegraf juga membuat jaringan kabel menjadi target penting dalam konflik dan peperangan. Seiring waktu, teknologi telegraf terus disempurnakan. Muncul telegraf otomatis, telegraf cetak, dan sistem multiplex yang memungkinkan beberapa pesan dikirim melalui satu kabel. Operator telegraf menjadi profesi penting dan terhormat. Bahasa kode Morse bahkan membentuk budaya komunikasi tersendiri di kalangan penggunanya. Memasuki akhir abad ke-19 dan awal abad ke-20, telegraf mulai menghadapi persaingan dari teknologi baru seperti telepon dan radio. Telepon memungkinkan komunikasi suara secara langsung, sementara radio menghilangkan kebutuhan akan kabel fisik. Meskipun demikian, telegraf tetap digunakan karena keandalannya, terutama dalam komunikasi resmi dan maritim. Perlahan namun pasti, peran telegraf menurun seiring berkembangnya teknologi komunikasi modern. Mesin telegraf digantikan oleh sistem digital, satelit, dan internet. Namun prinsip dasar telegraf, pengiriman informasi dalam bentuk sinyal, menjadi fondasi bagi seluruh teknologi komunikasi modern yang kita gunakan saat ini. Sejarah telegraf adalah kisah tentang keinginan manusia untuk mengatasi jarak dan waktu. Dari asap dan obor hingga kabel listrik dan kode titik garis, telegraf telah mengubah dunia secara fundamental. Meskipun kini tidak lagi digunakan secara luas, warisan telegraf tetap hidup dalam setiap pesan instan, panggilan video, dan data digital yang melintasi dunia dalam hitungan detik.